agar boleh membincangkan dengan Duta Indonesia secepat mungkin untuk mendapatkan mutual agreement untuk mengatasi solusi ini secepat mungkin. Secara langsung pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali, kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Kalian pernah nggak sih dengar kabar negara tetangga sebelah gregetan gara-gara Indonesia makin sering kirim tenaga kerja ke Jepang? Iya bener, Malaysia. Negara yang selama ini jadi langganan TKI dari Indonesia, tapi sekarang posisinya kayak mulai tersaingi, dan itu bikin mereka nggak happy. Loh, kok bisa? Emangnya kenapa sih Malaysia sampai sebegitu panasnya? Tenang, kita kupas tuntas ya. Duduk manis, karena cerita ini bakal kamu mikir, wah, Indonesia pelan-pelan bangkit nih. Selama bertahun-tahun, Malaysia tuh jadi tujuan utama TKI dari Indonesia. Ya, logis sih, deket, bahasanya mirip, makanannya familiar. Tapi sekarang, Jepang mulai dilirik banget. Jumlah TKI yang dikirim ke Jepang makin meningkat setiap tahun, gak main-main. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nunjukin ada ribuan TKI yang berangkat ke Jepang lewat program magang dan kerja profesional. Dan tahu nggak, Jepang itu emang lagi butuh banget tenaga kerja dari luar negeri. Negara mereka sudah kekurangan orang usia produktif. Penduduknya banyak yang tua-tua, dan anak mudanya gak minat kerja di sektor kayak perawat lansia, pertanian, konstruksi. Nah, masuklah TKI kita yang terkenal ulet, ramah, dan rajin. Cocok. Kenapa kira-kira Jepang jadi primadona baru ya? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih banyak yang milih Jepang daripada Malaysia? Jawabannya bisa bikin kamu mikir dua kali nih. Pertama, gaji. Di Jepang, TKI bisa dapat gaji 2-3 kali lipat dibanding Malaysia. Meski biaya hidup di Jepang lebih mahal, tapi tabungannya tetap lebih gede. Yang kedua, standar kerja dan perlindungan hukum. Di Jepang mereka punya sistem kerja yang lebih teratur. TKI di sana ikut program pelatihan, dapat asuransi, hak libur, dan jam kerja jelas. Bukan berarti 100% ideal, tapi dibanding Malaysia banyak yang bilang lebih manusiawi. Yang ketiga, prestis. Yuk, jujur aja, kerja di Jepang tuh punya gengsi tersendiri. Di kampung halaman bilang, aku kerja di Jepang loh. Itu benar auranya dibanding aku kerja di Malaysia. Auranya dangkal. Malaysia mulai merasa tersaingi. Nah, karena makin banyak TKI pindah ke Jepang, Malaysia mulai merasa kehilangan. Beberapa pejabat mereka bahkan secara terang-terangan mengeluh ke media, katanya, kenapa Indonesia lebih fokus kirim pekerja ke Jepang? Kami juga butuh loh. Loh. Padahal dulu banyak laporan soal pekerja Indonesia di Malaysia yang diperlakukan nggak layak. Mulai dari overwork, gaji telat, sampai perlakuan diskriminatif. Bahkan kemarin ada yang ditembak juga ya. Sekarang ketika Indonesia mulai move on, baru deh terasa kehilangan. Ini kayak mantan yang baru nyariin kita setelah lihat kita dekat sama orang baru. Nyesel gak tuh? Orang balik-balik tuh pasti. Menariknya nih, fenomena ini bikin posisi tawar Indonesia mulai naik. Dulu kita kayak pengirim, sekarang udah kayak mitra. Dengan makin banyak negara maju kayak Jepang, Korea Selatan, sampai Jerman buka peluang kerja buat TKI, kita punya banyak pilihan. Dan ini bikin negara-negara seperti Malaysia harus introspeksi. Kalau mereka pengen terus dapat TKI dari Indonesia, ya harus ada perbaikan sistem, perlakuan harus adil, transparan, dan manusiawi. TKI bukan sekedar pekerja. Satu hal yang sering dilupain adalah TKI itu bukan soal
kerja saja. Mereka adalah pahlawan devisa. Uang yang dikirim ke keluarga di kampung bisa ngebangun rumah, nyekolahin adik, bahkan modal usaha. Dan buat TKI yang kerja di Jepang, banyak yang pulang dengan skill baru, budaya disiplin, dan pengalaman kerja bertaraf internasional. Ini bukan cuma soal pindah kerja dari Malaysia ke Jepang ya, ini tentang upgrade kehidupan. Dari yang dulu cuma kerja serabutan jadi tenaga kerja profesional yang dihargai. Kesimpulannya nih, kalau Malaysia mulai geram, itu artinya Indonesia lagi naik kelas, dan itu kabar baik buat kita semuanya. Bukan berarti kita harus sombong, tapi ini saatnya kita jaga kualitas tenaga kerja kita dan pastiin hak mereka selalu dilindungi. Negara-negara di luar sana mulai sadar orang Indonesia itu pekerja keras, cepat belajar, dan bisa diandalkan. Kalau diberi kesempatan dan dihargai, kita bisa jadi yang terbaik di dunia kerja internasional. Dan buat kamu yang pengen terus update tentang dunia TKI, kerja di luar negeri, dan juga info unik seputar tenaga kerja di Indonesia, yuk subscribe sekarang. Kita bakal terus bahas yang informatif, menarik, dan pastinya bikin kamu nggak mau ketinggalan info penting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.